Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Felisa Natania Fitri, NPM 2711039, kelas PTP 1B. Di sini saya akan menjelaskan sejarah matematika. Matematika dalam bahasa Latinnya mathemata, artinya suatu yang dipelajari. Matematika dalam bahasa Belanda yaitu wiskunde, artinya ilmu pasti. Menurut James and James 1976, matematika adalah pola pikir terorganisir dan bukti logis. Ada beberapa karakteristik matematika antara lain. Pertama, objek yang dipelajari abstrak. Sebagian besar yang dipelajari dalam matematika adalah angka atau bilangan secara nyata, tidak ada atau merupakan hasil pemikiran otak manusia. 2. Kebenarannya berdasarkan logika. Kebenaran dalam matematika adalah kebenaran secara logika, bukan empiris. Artinya, kebenarannya tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen seperti dalam ilmu fisika atau biologi. 3. Pembelajarannya secara bertingkat dan kontinu. Pemberian atau pengajian materi matematika disesuaikan dengan tingkatan pendidikan dan dilakukan secara terus-menerus. 4. Ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya. Materi yang akan dipelajari harus memenuhi atau menguasai materi sebelumnya. Contohnya, ketika akan mempelajari tentang volume atau isi suatu bangun ruang, maka harus menguasai tentang materi luas dan keliling bidang datar. 5. Menggunakan bahasa simbol. Dalam matematika, penyampaian materi menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati dan dipahami secara umum. Misalnya, penjumlahan menggunakan simbol plus sehingga tidak terjadi dualisme jawaban. 6. Diaplikasikan di bidang ilmu lain. Materi matematika banyak digunakan atau diaplikasikan dalam bidang ilmu lain. Misalnya, materi fungsi digunakan dalam ilmu ekonomi untuk mempelajari fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Travers membedakan dua macam matematisasi, yaitu matematisasi vertikal dan matematisasi horizontal. Digambarkan oleh Graefe-Mayer 1993, sebagian proses penemuan kembali reinvention process, soal-soal kontekstual, di mana di sini matematisasi vertikal dimulai dari soal-soal kontekstual, tetapi dalam jangka panjang dapat disusun prosedur tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal sejenis secara langsung tanpa bantuan konteks. Matematisasi horizontal dimulai dari soal-soal kontekstual, mencoba menguraikan dengan bahasa dan simbol yang dibuat sendiri, kemudian menyelesaikan soal tersebut. Beberapa manfaat yang kamu dapat belajar matematika. 1. Cara berpikir matematika itu sistematis melalui urutan-urutan yang teratur dan tertentu. Dengan belajar matematika, otak kita terbiasa untuk memecahkan masalah secara sistematis, sehingga bila diterapkan dalam kehidupan nyata, kita bisa menyelesaikan setiap masalah dengan lebih mudah. 2. Cara berpikir matematika itu secara deduktif. Kesimpulan ditarik dari hal-hal yang bersifat umum, bukan dari hal-hal yang bersifat khusus, sehingga kita menjadi terhindar dengan cara berpikir menarik kesimpulan secara kebetulan, tetapi kita harus menganalisis terlebih dahulu. 3. Belajar matematika melatih kita menjadi manusia yang lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh dalam bertindak. Kita harus memperhatikan benar-benar berapa angka, berapa digit nol di belakang koma, bagaimana grafiknya, bagaimana dengan titik potongnya, dan lain sebagainya. 4. Belajar matematika juga mengajarkan kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi semua hal dalam hidup ini. Saat kita mengerjakan soal dalam matematika yang penyelesaian sangat panjang dan rumit, tentu kita harus bersabar dan tidak cepat putus asa. Jika ada langkah yang salah, coba untuk diteliti lagi dari awal, jangan-jangan ada angka yang salah dan ada perhitungan yang salah. 5. Yang tidak kalah pentingnya, sebenarnya banyak kok penerapan matematika dalam kehidupan nyata. Tentunya dalam dunia ini, menghitung uang, laba dan rugi, masalah pemasaran barang, dalam teknik, bahkan hampir semua ilmu di dunia ini pasti menyentuh yang namanya matematika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.